Hati nurani nih ya, nggak usah pakai data. Pantas nggak Tuhan turun ke bumi? Hati nurani pantas atau tidak? Ya pantas untuk Hah? ya pantas. Pantas. Oke, nggak apa-apa. Hati nuranimu mengatakan Tuhan turun ke bumi, betul? Ya. Oke. Hati nurani lagi nih, hati nurani lagi nih. Di umur berapakah Yesus di muka bumi menjadi Tuhan? Hati nurani nih. Sejak umur dilahirkan pun ya. Sejak umur dilahirkan. Hati nurani nih, apakah Tuhan itu maha kuasa? Ya maha kuasa lah. Oke. Apakah Yesus maha kuasa? Hati nurani nih. Maha kuasa, banyak kali pertanyaan itu belum bisa jawab. Ini hati nurani. Ini gampang kok. Hati nurani kok. Bang Andi. Iya, iya. Bang Andi, satu pertanyaan. Ya, Menurut Anda, kalau orang yang tidak bersunat mengambil kitabnya orang Yahudi yang notabene orang bersunat, ya mencuri gitu, secara hati nurani boleh nggak mencuri gitu? Nggak ada mencuri dikatakan situ, Bang. Lah itu Anda loh, itu kan kitabnya orang Yahudi dicuri Kristen kan? Nggak ada. Loh. Di mana mencuri? Lah Masalah sunat. emang Nabi Musa orang mana? Masalah sunat gitu. Enggak, Nabi Musa orang mana? Hah? Nabi Musa Orang mana? Setahu orang ya Bani Israel bukan? Bani Israel bukan? Iya. Nah, Bani Israel. Kitabnya Bani Israel terus kemudian dicuri sama orang Kristen gitu, gimana menurut Anda hati nurani? Kan bukan dicuri, Bang. Dipinjam. Di mana ada dicuri di situ, Bang? Berarti dipinjam. Nggak ada dicuri. Kan Musa kan dipanggil Tuhan Yesus, muridnya juga dia kan? Lelah ya dipinjam berarti ya, dipinjam sama orang Kristen. Ayo res. Itu kan di kejadian lama itu, perjanjian lama ya kan? Lelah ya, kejadian itu kitabnya orang Yahudi apa orang Kristen? Ya dua-duanya. Kasih Akhi Ardiansa, kasih pertanyaan yang nurani lagi dong. Nurani. Oh iya. Secara hati nurani pantas nggak? Secara hati nurani, secara hati nurani, dengerin. Secara hati nurani nih, kira-kira kalau ada Tuhan terus dibunuh makhluknya itu, secara hati nurani pantas nggak ya? Sopan nggak makhluknya itu? Makhluk apa sekarang? Ya manusia kan, yang bunuh tentara Romawi kan, makhluk kan? Sopan nggak kira-kira makhluk membunuh Tuhan itu? Secara hati nurani aja kita. Jangan berkatakan makhluk itu ada dua, manusia atau binatang. Ya manusia. Ya. Jelas dong. Tuhan dibunuh manusia secara hati nurani gimana? Emang lu pikir Yesus diseruduk binatang? Ada aja lu. Kan makhluk, ya kan? Banyak makhluk itu. Iya, jawab aja. Secara hati nurani nih, ya. Kira-kira pantas nggak manusia membunuh Tuhan gitu? Udah. Kalau memang udah itu kejadiannya, Yesus kan udah tahu sebelum dia pun di. Enggak, saya nggak tanya itu, pantas nggak? Pantas secara hati nurani loh. Pantas. Oh, berarti pantas kalau Tuhan dibunuh ya? Ya karena kalau nggak disalibkan dia, bahkan tidak. Saya nggak tanya itu, pantas nggak? Ya kan abang bilang Yesus tadi kan? Iya, pantas nggak Tuhan dibunuh sama ciptaannya gitu? Ya pantas, kalau nggak dibunuh ini nggak terjadi sejarah. Saya nggak tanya itu, saya tanya pantas apa enggak gitu aja. Ya sekarang intinya kemana? Kalau secara saya nggak tanya manusia, intinya, saya tanya secara hati nurani. Ini hati nurani nih. Secara hati nurani, kalau Anda berada di posisi di sana waktu itu, ini secara hati nurani ya, Anda akan membantu Yesus menyelamatkan diri atau membantu membunuh Yesus secara hati nurani pada saat Anda di sana? Hah? Secara hati nurani saya akan membantu untuk menyelamatkan. Mantap, selesai. Oke, selesai. Ternyata Anda tidak menyetujui pembunuhan Yesus kan, gitu kan? Betul ya? Tak perlu dibantu. Iya, intinya Anda nggak dengerin. Intinya Anda nggak menyetujui pembunuhan Yesus kan, secara hati nurani kan gitu? Kan secara hati nurani apa? Iya, secara hati nurani. Anda kan akan membantu Yesus kan, betul? Ya. Ya berarti nggak membantu pasukan Romawi untuk membunuh Yesus kan? Enggak kan? Ya enggak lah. Oh berarti Anda melanggar keputusan Yesus?
keputusan. Loh, keputusan Yesus kan disalibkan. Itu kan keputusan Yesus kan disalibkan itu? Bukan. Kan gini, makanya Bang. Enggak. Disalibkan Gini. itu keputusan Yesus atau keputusan iblis? Kehendak iblis atau kehendak Yesus? Saya tanya. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Abang Jawab kalau dulu. buat pertanyaan satu-satu. Jawab Ya. dulu. Tadi Abang bilang apa? Jawab Secara hati dulu. nurani, Jawab dulu. secara Jawab hati dulu. nurani. Iya, jawab dulu. Secara hati nurani. Aduh. Kalau aku posisi kayak gitu, Jawab Abang dulu. bantu enggak? Iya, jawab Atau dulu. Apa? Itu gini loh, kalau Anda secara Ini. hati nurani ternyata membantu Yesus untuk menyelamatkan diri, berarti Anda menolak kehendak Yesus kan gitu. Udah titik, udah selesai ya. Iya, selesai kan? Berarti Anda menolak kehendak Yesus kan? Kan gini, udah titik dulu. Abang jangan ngomong. Jangan abang narasikan. Nggak apa-apa, Taunya saya aku- narasikan aja biar keren. Taunya Ini aku menurut kalau hati nurani aja, Pak. Ya kalau kita aku hati tanya nurani balik aja. sama abang, kalau saya tanya balik sama abang takut takut aku bertanya sama abang kan? Enggak ada yang takut. Dari tadi kan yang jawab pertanyaan Anda kan saya. Iya, kurasa sampai 50 pertanyaan udah saya jawab tadi kan? Enggak, kita hati nurani aja. Kira-kira pada saat Anda di sana kan Anda kan membantu Yesus untuk menyelamatkan diri kan gitu. Ya kan? Ya enggak? Saya bantu. Ya berarti dah. Anda kan menolak kehendak Yesus kan? Kan gini, saya bantu. Nah, kan? Kan gini, dengar dulu, saya bantu. Kan ada dalilnya. Heeh. Yesus aja mau dibantu murid-muridnya si Yohanes, dia tidak mau. Udah? Ya, tapi Itu intinya Anda kan sudah berusaha untuk menentang kehendak Yesus kan? Kan gitu. Ya semua pasti berusaha. Oh lah, iya, berarti Anda kan Tapi berusaha Yesus menentang tidak kehendak Tuhan kan gitu. Tapi Yesus tidak mau dibantu titik. Iya, saya tahu. Intinya Anda berusaha menentang kehendak Tuhan kan gitu. Saya bukan mau menantang kehendak Tuhan. Kehendak Tapi Tuhan itu secara- ingin dibunuh nggak? Saya tanya. Yang ingin dibunuh itu kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Makanya Bang, kalau Saya tanya bertanya- dulu. Bang, saya tanya kalau dulu. bertanya itu satu-satu. Pembunuhan Selesaikan itu, dulu satu. penyalipan itu Bang, selesai dulu kehendak satu. Tuhan Selesai atau dulu kehendak satu. iblis? Silakan Selesai dijawab. dulu satu. Gitu loh. Silakan dijawab. Selesaikan dulu satu. Silakan dijawab. Pertanyaan abang. Silakan dijawab. Sekarang Penyalipan pertanyaan itu saya. kehendak Sekarang Tuhan pertanyaan atau kehendak iblis gitu loh. saya. Kehendak Tuhan. Oh, bukan kehendak iblis. Udah gantian Bukan, ya. bukan. Oke, kita sepakat dulu. Bukan kehendak iblis ya. Kehendak Tuhan. Oke, yang merasuki Yudas itu Tuhan berarti ya. Sepakat? Kan? Kehendak Tuhan. Nah iya, yang merasuki Yudas untuk menyalibkan Yesus itu kan Tuhan, bukan iblis. Bener kan? Nanti. Sekarang Jadi bukan iblis yang merasuki Yudas untuk menyalibkan Yesus, bukan iblis ya? saya balik bertanya. Enggak, bukan iblis kan? Kenapa koma? Kita sepakat dulu, kan bukan iblis kan? Kenapa harus takut? Dengerin, bukan iblis kan? Sepakat dulu kita. Bukan iblis kan Tidak, yang saya merasuki. tidak tahu. Hah? Sekarang pertanyaanmu udah melebihi. Itu bukan iblis kan? Jawab dulu dong. Sekarang pertanyaan Berarti Yesus yang merasuki Yudas gitu. sekarang gini, Nggak bisa jawab dia. Lanjutlah teman-teman. dari 10K ini, apakah saya Bukhari Silakan, Bang ini Andi. tidak mengakui abang? Saya Bukhari tadi yang kamu jelaskan, kamu sampaikan. apakah Itu enggak? Gini udah aja. saya jelaskan tadi. Itu Apakah diterima. apakah tidak akui Nggak usah ke abang? situ Bang Bejo. Udah Tadi selesai saya itu. Nggak usah ke situ. selesai. Bejo, Itu udah jangan dibalik beres. lagi. Ya, Jangan nggak dibalik bukan. lagi. Dengarkan dulu makanya. Aku kalau ngomong belum selesai, ini kalian nggak ngerti kalian apa mau aku bilang kan? Iya. Kok Jangan Pasti balik ke tetap saya Bejo. Bukhari lagi. Nggak balik, tenang aja. Aduh, udah lanjut. oke? Apakah saya Bukhari ini tidak akan akuin? Udah selesai. Udah saya jawab tadi. Ya kan boleh saya apa lagi? Udah saya jawab. Gantian saya tanya sekarang. Iya. Penyalipan Yesus Nah, itu saya kehendak Bukhari Tuhan atau apakah kehendak tidak iblis diakui? gitu loh. Ya, Apakah tidak itu diakui? kehendak siapa Harus itu? saya Kehendak Bukhari. siapa? Kehendak siapa berarti kesimpulannya?
kehendak iblis atau kehendak Yesus? Apakah tidak kalian akuin Sahih Bukhari? Berarti kehendak iblis ya, penyalipan Yesus ya, betul ya? Sahih Bukhari ini. Oh, kehendak Yesus. Gimana? Oh, kehendak Yesus, bukan kehendak iblis. Dari 10K ini penonton, apakah enggak kalian? Bang Andi mau ngomong, silakan Bang Andi. Itu Kores, aja Bang. Aki Kores, silakan Aki. Apa tuh? Saya Ini loh Bukhari, penyalipan Yesus ini loh, kehendak iblis atau kehendak Yesus gitu loh, Aki Bukhari Kores. 4738 ini apakah Silakan enggak Aki kalian- Kores. Ya, ini dia tanya kepada kita, penyalipan Yesus itu kehendak iblis atau kehendak Yesus gitu, Aki Kores. Silakan. Wah, kalau gue bilang karena Yesus memang ingin bunuh diri untuk apa? Untuk manusia. Gitu. Hah? Oh, jadi bunuh diri ya Yesus ya? Ardiansah mengatakan Sahih Bukhari tidak berlaku. Ya udah tidak berlaku aja. Tidak berlaku. Tidak dipakai. Bukhari 4738 ini tidak berlaku katanya. Iya, tidak berlaku. Dah, Oke, itu aja Bang ya. Terima kasih Bang. sama-sama. Jadi kehendak siapa itu? Kehendak Yesus atau kehendak iblis? Penyalipan Yesus. Besok kita sambung lagi. Ya, kabur. Ya. Betul, aku Pakai Nurani, Bre. Ini apa? Gua nitip satu soal Nurani. Coba di mana Nurani kalian ketika nanti Tuhan kalian itu digilir, dikawini di surga oleh 2,1 miliar orang Kristen? Di mana Nurani kalian? nggak harus ada dalil lah Bang. Kita ngomongkan sesuai fakta. Nah, itu tadi makanya calon mualaf. Kau Nggak tuh perlu, langsung aja. Ini nurani aja, nggak usah pakai dalil. Ya, Ada di Wahyu 19, Wahyu 19 nomor 7, perkawinan anak domba. Itu kan perkawinan Tuhan dengan manusia-manusia. Bayangin itu, di mana nuraninya kawan-kawan? Gitu loh. Hah? Di mana nuraninya? Wahyu 19 nomor 7 gitu kan. Wahyu 19. Ya, selamat malam para nurani. Nah, ini Laban yang nantang kritik teks sama saya itu ya? Iya. Kritik Iya. Iya. Ini? Dia yang nantang itu. Dia ateis, nggak percaya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Jadi kan karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Bang Tora Istiar tadi Apa? baru masuk, saya udah ngaku. Aku Bang Bejo, aku akan sambut Kabur, kasih Oke. Bejo. Oke lah. kabur. Tadi aku cuma mau bilang gini aja, calon mualaf. Kau bikin nama tanggung ya. Kan udah jelas yang kau tanyakan itu. Kalau kami bisa menjelaskan itu, kami punya semua dasar pengajarannya. Islam itu diberikan pengajaran lengkap dengan penjelasannya. Kamu tanggung kalau menjadi calon mualaf. Jadi mualaf aja, karena yang pengajaran kekristenan yang kamu yakini sekarang tidak bisa kamu jelaskan secara isi Bible-mu itu hanya yang tertulis di Bible, tidak bisa kalian bertanggungjawabkan. Kalian tak paham isinya, penjelasannya nggak kalian terima. Ya, contohnya perjanjian lama tadi itu ada penjelasan oleh orang Yahudi, imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Memang mereka yang layak menjelaskan, bukan kekristenan, karena mereka punya CBLP. Hafalan-hafalan mereka itu untuk menjelaskan itu. Ya, kami punya hadis, punya sirah untuk mendukung apa yang ada dalam Al-Quran sebagai penjelasan. Hukum utamanya di Al-Quran, penjelasannya ada di hadis dan sirah. Itu. Ngapain kamu jadi calon mualaf? Mualaf aja udah. Ya, Loh, ngapain Bang Bejo nyuruh-nyuruh orang mualaf? Nggak usah. Biar aja kafir dia. Ngapain kita ngemis-ngemis? Biar dia kafir aja Bang Bejo. Namanya Kafir aja. tanggung. Karena kalau kamu nggak kafir, siapa yang ngisi neraka nanti? Iya, kalau calon mualaf tuh masih terbakar jadi bahan baku api neraka. Nggak perlu mualaf kamu. Nggak perlu jadi calon mualaf, nggak perlu juga. Tetap aja kafir. Itu lebih bagus. Karena apa? Karena neraka butuh diisi oleh orang-orang seperti kamu gitu loh. Bang Bejo, saya angkat tangan, terima kasih. Oke. Abang itu udah orangnya jujur. Ya, nah, kalau Daripada kebanyakan ngomong, mending gue turunkan. Lanjut, Aki Kores. Aku mau tidur. Aki Kores belum tidur kan? Lanjut. Ya nih. Si Laban ini mah apa ya? Ya, Akhi Bejo, lanjut Akhi Bejo.
Dia ateis Teman saya katanya. Kristen di sini ya. Ah, memang kau Kristen lah, Ban? Dia Kristen ini, dia Kristen aneh dia. Dia nggak percaya surga neraka, sial. Ah, merasa Kristen lah, Ban ini. Katanya nggak Tasawuf. Apa lo percaya itu neraka itu ah? Tuh kan, nggak percaya kok ngaku Kristen. Tadi kau bilang kau Kristen. Berarti kan bukan, kau sebenarnya bukan Kristen berarti. Kristen itu bukan percaya untuk neraka. Mana ada kepercayaan ke neraka? Jadi kau percaya apa? Cobalah. Ngapain lah jadi orang ngambang lah, Ban? Semua itu ada ilmunya, pengajarannya. Ya, orang yang pintar, cerdas itu menggunakan data, informasi, diolah akal pikirannya, ambil kebaikan di dalamnya. Bukan semua ditolak, itu nggak pintar namanya. Ilmu itu bukan untuk ditolak. Neraka itu cuman perumpamaan itu. Perumpamaan pula. Dari mana dasarnya kau katakan neraka itu Ya perumpamaan? kan nggak berdasar. Cuma mana dasarnya? Ada dasarnya. Pengajaran para nabi semua mengajarkan tentang adanya surga dan neraka. Ada Iya, hukum, pengajarannya nggak ada dasar. ada hukum, Klaim-klaim aja itu. ada semua itu ada timbal baliknya. Ada baik, ada buruk, ya. Ya, Ada itu imbalan benar, baik, ada imbalan buruk. benar. Kalau neraka katanya dibakar tuh apa? Kurang kerjaan itu Tuhan. Iya. Tuhan yang kurang Kalau- kerjaan itulah, Ban, kalau yang ente sudah bilang jadi Tuhan, baik buruk menciptakan itu- manusia untuk disalibkan, dikorbankan jadi Tuhan, itu kurang kerjaan, Tuhan. Sudah dia Itu Tuhan, kerjaan ngapain doktrin dia? itu. Ini yang kurang kerjaan Nah. itu. Ya kan? Orang Berarti kan doktrin nggak yang mungkin kurang Tuhan kerjaan. itu kurang kerjaan. Dia berkuasa, tapi ngapain mesti ada jadikan manusia? Ya, lahir di bumi, setelah itu besar, setelah itu harus disiksa, dikejar-kejar, ditangkap, lalu disalibkan, mati, dibangkitkan lagi untuk jadi Tuhan. Itu kurang kerjaan itu. doktrin kalian itu yang kayak gitu. Nah, itu kekristenan tuh kan, di Bible kan? Bukan Bible juga sebenarnya, pengajaran kekristenan. Di Mana Bible ada, nggak mana gitu ada juga. Dia nggak percaya kitab suci dia. Dia Iya, cuma ya pokoknya Tuhan Yesusnya aja diambil gitu. Ceritanya nggak mau neraka, sorga, Yesus disalib nggak mau dia. Iya, nggak jelas aja. guna untuk apa tuh coba? Neraka Apa itu? karena saking kecewanya dengan Kristenan yang sudah dibongkar sama Islam ini sekarang kau jadi kayak gini lah, Ban? Sebelumnya kayak mana? Apa yang kalian bongkar? Kalian bongkar lah coba. Apa yang kalian bongkar? Itulah akibat orang-orang yang kau Coba tegur aja kalian mendingan bongkar yang menghujat itu. Kalau kau memang mau Bongkar nggak Kristus coba. Hah? Saya ingin dengar kalian cara bongkar Kristus apa? bongkar Kristus, ngapa bongkar Kristus? Kristus itu orang yang cuma diurapi, manusianya itu. Itu aja. Ya memang itu pula mana katanya. Dia temannya si kejawen, mana dia? Nggak naik ya? Nah ya, Hmm. Kristen itu kan pengikut Kristus. Ya pengikut orang yang direstui Coba berarti. bongkar Kristus itu. Pengikut manusia. Belum pernah saya dengar kalian bongkar Kristus. Loh, belum pernah. Jadi ngapain aja selama ini kau di diskusi lintas agama ini? Nggak dengar, Enggak, cuman kalian ngoceh belum aja. pernah. Coba saya mau dengar dulu ilmu kalian tentang Kristus itu apa sih? Itu makanya kau kurang akalmu digunakan. Makanya kau bilang tadi. Mana coba? Kok yang Semua diurapi? data informasi Itu- sudah disampaikan, kau tidak mau menerimanya, itu namanya kekafiran dalam Islam. Ya, apalagi kalau sudah kau paham itu memang benar. Sedih Justru memang, kalian yang berat memang tentang itu Laban. Kristus. Memang berat dia, tapi ilmunya harusnya dipelajarin dulu. Ya, coba tanya ilmu apa? Ilmu apa yang kau ketahui tentang Kristus? Tadi sudah dikatakan Yang ya, diurapi. Tuhan Itu aja. memberikan pengajaran untuk hidup di dunia ini bagi manusia lewat para nabi. Ada baik dan buruk, ada imbalannya, surga dan neraka. Mereka yang diberikan kemampuan untuk menyampaikan kepada umatnya itu yang direstui Tuhan. Nah, itu namanya Coba lah Kristus. sampaikan ya Kristus itu, coba. Itu Kristus memang sebenarnya. Bongkar dulu. Orang-orang yang direstui, termasuk para raja zaman dahulu. Kenapa mereka Nah, diberi ini- kekuasaan? Ini Ada maksud dari Sang Maha mau Pencipta. angkat Anda menjadi Kristus, setuju? Nah, kenapa mesti saya? Apa rupanya syarat jadi orang sebagai Kristus? Nah, Ada syaratnya. Pengajarannya apa yang kau dapat di situ? tapi yang diurapi gimana ente ini? Nah, apa syaratnya orang itu diurapi? Itu cobalah bongkar dulu ilmu Kristus yang engkau tahu. Ya itu. udah saya jabarkan tadi, itu hanya orang yang direstui. Makanya dia namanya Kristus, Direstui. diurapi. Diurapi Itu aja. itu, iya memang seperti itu. Dari mana Betul, dasarnya betul. kalau enggak? Kata-katanya apa di situ? Dangkal. Mananya apa? Dangkal berarti ya arti Kristus itu ya. Orang cerdas itu akan mengkaji ya, dari mulai kata, bahasa,
sampai apa yang dilakukan oleh tokoh yang dikatakan Ya, Kristus. cobalah kaji dulu, coba. Apa yang mau kau minta dikaji? Topik bahasannya apa mau kau bawa? Kristus. Ini kan cuma satu arah aja jadinya. Mau diskusi tentang itu kau? Coba dulu. Ya. Saya mau tahu itu pengetahuan Yang tentang Kristus. kalau yang saya pahami dari Kristus itu adalah utusan Tuhan yang direstui Tuhan. Ya, orang-orang yang dekat dengan Sang Maha Pencipta, yang taat padanya, sehingga mereka diberikan kemuliaan untuk memberikan pengajaran, memimpin, Apa itu? berkuasa. Itu namanya orang-orang yang direstui. Anda termasuk Kristus? Saya memang apa di antara itu yang ada di saya? Bisa. Ada tandanya di saya? Enggak. Mana? Tapi orang Kenapa kamu direstui bilang kan- saya? Enggak nyambung Anda nggak kau. direstui. Atau Nabi Anda? Coba. Nah, Nabi Nabi Anda Muhammad direstui nggak? Rasulullah itu salah satu orang yang diberikan kepadanya kemuliaan Bisa. untuk menyampaikan pengajaran. Berarti bisa disebut Kristus. Kalau dalam bahasa Yunani ya bisa dikatakan orang-orang yang terpilih. Kristus itu. Oh, berarti ini udah bercabang lagi ya. Karena itu kan Kristus bahasanya adalah bahasa orang Yunani. terpilih, iya kan? Memang itu kan bahasa Yunani. Kristus orang yang direstui, yang terpilih itu yang direstui. Enggak. Jangan banyak-banyak dulu menyimpang. Nabi Muhammad Apa yang adalah nyimpang? Kristus. Ini masih penjelasan yang selaras, satu jalur. Jangan double standar ngomongmu. biar apa? Biar apa? Cuman berbelit lidah. Ini ada di Nih. dalam dikatakan dalam Al-Qur'an Nabi bahwasannya mereka Muhammad. hanya mampu untuk berbelit lidah untuk berdusta. Itu adalah Al-Qur'an. Tidak Kami nggak penting heran dong. dengan apa yang kau sampaikan ini, Laban. Sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad Dalam adalah Al-Qur'an. Kristus. Oke? Siapa yang bilang itu? Kamu kan? Di mana kamu yang tadi menjelaskan? Nabi Muhammad Yang itu direstui. Rasulullah. Yang Utusan dipilih ketika fokus kepada Kristusnya, Anda kejang-kejang. Gimana sih? Siapa kejang? Saya sedang menjelaskan. Siapa yang kejang? Kamu yang sedang Saya kejang, ingin mengulang menyatakan sesuatu, menyumpalkan bahwa- sesuatu perkataan terhadap apa yang saya tidak katakan. Itu namanya kejang-kejang termasuk. Atau mari ciri. kita nyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Kristus. Mari. Berusaha menyumpalkan kata-kata kepada orang lain. Itu yang selalu kau lakukan. Saya kan Dengan- tangkap Dengan penjelasan mengaku Anda. berbelit Baik, lidah. semua. Itu ada dalam Al-Quran. Tadi sudah saya katakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran menyatakan itu. Mereka akan berkata dengan berbelit lidah, berdusta. Kamu sedang menampilkan kebenaran isi Al-Quran sekarang ini, Laban. Padahal jawaban Anda tadi bagus semua loh. Tapi ketika disimpulkan sebagai Kristus, Anda menyangkal. Gimana sih kok Anda sangkal? Siapa yang menyangkal? Kalau dalam bahasa Yunani, saya jelaskan itu Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, orang yang diantara orang terpilih yang direstui untuk memberikan pengajaran kepada umat manusia, bahkan seluruh umat manusia. Kalau yang kau kenal sebagai Kristus dan pengajaran di Bibelmu hanya bagi umat Bani Israel. Itulah bannya belajar dan pemahaman. Bagi kandang ketap apa nih? Kandang ketapan. Bagi kandang ketapan. Dari mana? Dari mana bang? Muslim, Kristen. Kristen. Oh, selamat pagi. Sehat kandang ketapan. Sehat. Apa pendapatmu dari yang tadi si Laban sama yang tadi udah ngomong muter-muter itu? Ngomong gak jelas deh itu. Menurut Banyak juga yang ikuti saya dari Manado ya, dari Kristen seperti itu kan, Kristen, harus ya. tampil dengan ngomong gak jelas. Manado ya kandang ketapan. Iya, Manado. Manado mana, Bang? Manado minut Minahasa Utara. Oh, Minut, Minahasa Utara. Berarti di atasnya Bitung ya, Kenapa? dekat-dekat Bitung. Iya. Di Kema. Kemah. Iya. Ada yang mau ditanyakan kandang ketapan? Silakan.
Kita Mau mau dengar aja. ngobrol apa ini malam? Mau ngobrol Apa apa kita kira-kira? malam enaknya? Nah, apa ada yang mau ditanya? Kadang ketapan ada yang kamu pahami dari Islam mungkin? Atau ada dari yang disampaikan dalam diskusi yang sering kau dengar yang kau jawab dari kekesanan? Sini kandang, gua tuntun. Jadi gini nanyanya, kenapa dalam Islam gitu? Coba. Mesti dipancing ini Bang Kores. Ya. Dia mute itu, ngerti buka mute nggak dia? Itu commute itu. Bang Kandang, monitor. Kita ngobrol santai aja. Kandang. Itu mikrofon ada commute itu. Iya. Kalau Pak Robert ini saya tarik langsung naik pasti kan? Ah, Pak Robert ada. Siapa yang tarik saya ini? Saya. Selamat pagi. Lagi baru Oke, Pak Robert. Pak Robert udah pipis? Belum nanti. Oh, oke. Ada sampai kabar. Baik Pak Robert, alhamdulillah. Lelah dan tampan. Ini ada madu. Teman-teman. Nah, dari suaranya semangat nih Pak Robert kayaknya nih. Semakan malam apa gimana? Saya belum tidur. Paling setengah jam lah saya mengudara ini. Karena lihat ada kores saja sama Pak Madu. Ada bahkan di Silebes tuh di bawah. Oh, ini kayaknya mantap ini Pak Robert. Kalau kita tanya Pak Robert, Mudah-mudahan. mantap. Jadi gini Pak Robert. Apalagi nih kores. Kamu kan udah naik kelas. Iya dong. Ini pengen naik kelas lagi, makanya nanya lagi. Saya haus untuk naik kelas. Jadi gini Pak Robert. Iya ya. Perkara penyaliban Pak Robert. Aduh itu lagi ya. Iya, suka banget sama penyaliban gitu. Karena ini salah satu metode menebus dosa yang unik. Nah, gitu. Yang tidak dimiliki agama lain. Wah, Kan saya udah bilang unik, sangat unik. sangat unik. Nah, kayak gini. Yesus disalibkan itu untuk menebus dosa manusia, bukan? Iya, dia yang bilang. Kayak gimana dia bilangnya? Matius 26 ayat 28 ya. Misalnya. Matius 26 ayat 28. Ya, gimana dia bilang itu? Ya, untuk apa? Menyerahkan nyawanya untuk apa? Gitu itu ya. Harus baca lagi dong. Masa nggak dibaca lagi? Ya, baca tuh. Baca dong. Matius 26 ya, 28. Matius Harus baca 26. dong, Robert. Nah, sebab inilah darahku, darah penyedia yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pengampunan dosa gitu. Mantap. Jadi dia disalibkan darahnya tertumpah ya untuk itu. Ada lagi kalau nggak salah Matius 20 ayat 28 ya kalau nggak salah ya. Saya bukan Matius 20. Coba. Saya 20 28. Ya. Oh, Matius 20 begitu. Itu Matius 20 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Mantap banget. Tuh, Nah ini posisinya Yesus ini ketika dia manusia atau Tuhan? bosen kalau kayak gitu. Apa gimana kira-kira? Nah ketika Yesus ini mati, kan itu kematiannya itu menebus dosa manusia. Ya, Nah terus pertanyaannya itu Pak Robert, Yesus ini
Dia matinya mati sendiri atau dibantu orang lain? Kan dia bilang jawabannya kan ada di Yohanes 10 ayat 17-18 itu kan. Apa dibilang di sana? Dia menyerahkan. Dia menyerahkan nyawanya. Sebab kalau dia nggak nyerahkan ya sampai kapanpun nggak bisa mati. Artinya tanpa bantuan orang lain ya, dia mati sendiri ya? Iya. Oh, kalau gitu nggak berdosa dong tentara Roma sama Yahudi? Ya, enggak. Semua kan dibilang perlakuan mereka. Itu ada 7 perkataan Yesus kayu salib. Itu yang paling saya ingat adalah Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi semua mulai dari Adam dan Hawa sampai kita sampai yang membunuh dia ya, yang benci sama dia dan segala macam terhapus semuanya. Gitu. Mantap. Artinya karena ketidaktahuan mereka membunuh Tuhan mereka sendiri, mereka masuk kerajaan sorga. Semuanya maksudnya itu maksudnya yang di ini adalah masalah dosa apa namanya itu dosa waris. Dosa awal ya. Dosa awal. Nah, kalau habis itu kita berbuat dosa itu lain lagi. Ada dia jawab di Matius 16 ayat 27, Wahyu 2 ayat 23. Kan? Anak manusia akan datang. Anak manusia akan datang untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi dosa masing-masing itu. Nah, dosa yang perbuatan itu gampang mau dihapus asal kita bertobat. Kenapa capek? Udah paling enak. Paling enak ada yang mati buat kita. Jadi saya pakai ayat, jadi nggak asumsi. Maka saya bilang naik kelas terus. Iya, cuman kan kenapa? Maksudnya gini, pertanyaannya gini, kritikalnya di sini. Kenapa kerjanya setengah-setengah Yesus? Apa setengah-setengah? Ya maksudnya kan kenapa nggak menebus semua dosa aja? Kenapa harus dosa awal doang? Kenapa nggak dosa perbuatan sekalian? Dosa awal kan harus ditebus, nggak bisa dihapuskan begitu saja, nggak bisa. Nah itu berhubungan dengan keadilan Tuhan kan. Ketetapan Tuhan kalau dia sudah itu dia adil kan. Itu masalah keadilan. Nah kalau udah dosa masing-masing itu ya dia bilang dia akan balas semua orang menurut perbuatannya. Jadi itu kan bisa aja kita selesaikan dengan pertobatan. Kita bertobat selesai. Jadi pakai bertobat. Kalau dosa awal nggak bisa pakai bertobat. Kenapa nggak bisa pakai bertobat? Itu ketetapan. Itu ketetapan. Kan buah ini engkau akan mati. Mati dalam arti kekal. Tapi ya Tuhan tidak mau. Itu ada di 1 Petrus 3 ya. Maunya semua orang masuk surga. Itu 1 Petrus 3. Lah emang yang makan buah 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Emang maksudnya gini, emang yang makan buah kehidupan itu Yahudi di zaman Yohanes? Bukan ini. Buah kalau buah kehidupan nggak jadi masalah. Buah yang dilarang itu kan buah yang apa? Buah pengetahuan. Pengetahuan itu kan dilarang. Nah ya, bukan yang makan siapa emang? Bukan masalah buahnya sebenarnya kan ya. Masalah ketaatan. Nah yang nggak taat siapa emang waktu di buah pengetahuan itu? Ya manusia itu. Siapa? Kan Yohanes. Hawa. Nah dia sebenarnya kan janji itu bukan kita. Terus kenapa baru abad pertama disalibnya? Emang Hawa masih ada abad pertama? Maksudnya gini. Dosa gimana? Awal itu ya kita kan masalah cerita manusia itu kan Adam ya artinya Adam itu tanah ya atau manusia gitu kan itu sudah. Kalau kenapa itu kenapa nggak yang mengawali dosa tersebut yang disalibkan? Masa ya sebenarnya itu kan semua simbolis semua kan. Iya. Simbolis semua itu kan kenapa Adam dikatakan mati ya. Nah kenapa Adam itu bisa ditebus ya dengan simbol Yesus yang rela untuk menyerahkan nyawanya itu kan supaya
manusia yang tadinya jatuh, ya tidak yang berdosa ini. Yang jatuh siapa? Bagaimana? Kan yang jatuh kan Adam, bukan Yahudi zaman Yohanes. Gini. Gimana? Kejadian 3 ayat, kejadian 3 ayat 15 ya. Katanya mulai di situ pas manusia jatuh, kemudian Tuhan juga udah siapkan untuk mengantisipasi itu kan. Nah, antisipasi itu maksudnya kejatuhan manusia kan nggak bisa manusia itu menyelamatkan. Manusia udah jatuh, ya itu sudah terhukum dengan dosa, mati, gitu kan. Ya mati aja, hukum aja. Maksudnya ngapain baru ditebusnya manusianya pas sudah mati? Masalahnya kan maksudnya udah mati. Nah, untuk iya kan gini, Adamnya udah mati. Ya. Terus jalan 5.000 tahun baru dosanya Adam ditebus Yesus. Ini telat nggak sih? Kayaknya telat deh. Terlalu telat, kesiangan. Gini ya, bagi kita sih begitu sih ya. Tapi bagi Tuhan kan 1000 tahun adalah kemudian adalah satu hari adalah 1000 tahun. Nah, satu hari 1000 tahun. Sampai zaman Yesus kan 5.000 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000. Masa baru 5.000 tahun kemudian Yesusnya turun? Adamnya udah mati dong. Ya, Adam sebenarnya sudah mati secara rohani ya. Yang mati bukan fisiknya. Yang paling esensi adalah nyawanya itu kan, jiwanya. Iya, Adam udah mati nyawanya gitu kan. Udah mati nyawanya nih. Bukan, baru ditebus, Yesusnya baru turun, telat dong. Ini ibaratnya kayak gini. Kita mau ke sekolah gitu. Nunggu ojek gitu kan. Nah, sekolahnya jam 7, ojeknya datang jam 11 gitu. Sia-sia lah. Begini. Bukan sia-sia kan. Adam kan turun menurun kan, dia beranak cucu kan. Lah kan yang dosa Adamnya, bukan anak cucunya. Ya kalau anak cucunya nggak berdosa kan anak cucunya ada di sorga dong, gitu kan. Ada bukan di sorga, ada di apa? Mana? Eden, Taman Eden. Dong. Kalau memang mau intinya seperti itu, logikanya seperti itu. Adam aja kan berdosa, tapi gimana caranya ke Taman Eden? Bapaknya aja udah di luar Eden. Gimana caranya? hanya itu akibat dari si bapaknya berbuat, akhirnya ke bawah semuanya kan. Itu yang dibilang waris. Nah, sekarang kalau itu diwarisi oleh anak-anaknya gitu kan. Nah, kenapa nggak di zaman bapaknya gitu loh? Maksudnya itu ditebusnya sama Yesus ini gitu kan. Iya. Jadi banyak keturunan Adam yang nggak mendapatkan Eden gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ini Yesus sudah disalib, ini nggak balik-balik ke Eden ini. Anak-anak Adam. Bukan gini sayang. Mau dia tuh 5.000 7.000 tahun itu bukan itu masalahnya. Itu masalahnya adalah gini. Sudah tahu nih semua. Ayo dicari Pak Robert masalahnya, ayo. Iya. Kamu lagi nguji saya. Gini. Dan kenapa tadi pertanyaan, kenapa anak-anaknya Adam itu atau cucunya kok bukan ada di Eden kan? Nah, karena itu automatically terwarisi gitu kan. Nah, oke. Kenapa terlambat? Sebenarnya nggak ada terlambat dan ya karena nanti anak-anak Adam nih, Tuhan salah gua apa gitu loh. Ya bapakmu ini memang bapak gua yang salah, kenapa gua yang nanggung? Nah, udah begitulah hukumnya siklusnya manusia seperti itu. Nah, coba di mana sih di mana siklus manusia kayak gitu Tuhan? Di mana coba? Nah, yang kita lagi hadapi, yang kita lagi alami. Kenapa kok jadi begini? Kenapa saya terbawa-bawa? Kenapa saya nggak lahir di pas lahir langsung dilempar ke Eden? Kok nggak terjadi seperti itu? Nah, kan begitu. Nah, ini dibilang waris oleh Kristen ya, tapi oleh di luar Kristen saya nggak tahu ya. Kalau di Kristen ya. Kalau gitu maksudnya gini, ngapain Tuhannya orang Kristen janjiin akan berkuasa di bumi? Kalau ujung-ujungnya bakal balik ke Eden, maunya apa sih? Ini dia berkuasa kan, maksudnya bumi ini kan gambaran daripada kejatuhan atau penguasaan daripada si iblis jahat.
kamu akan berkuasa kan gitu kan, Kejadian 1:26-27 kan, mereka akan berkuasa di bumi gitu. Oh, sebelum kejatuhan. Ya. Nah iya, sebelum kejatuhan artinya memang manusia bakal hidup di bumi kan, bukan di Eden kan gitu. Eden itu kan di bumi kalau di Kristen. Nah sekarang posisinya kalau gitu berarti manusia udah di Eden kalau gitu, karena Eden di bumi. Bukan, Eden itu satu tempat khusus ya, satu tempat lokasi. Atau, ya. Tunggu Pak Robert, murtad dari kecil. Kenapa dongeng 7 orang tidur bisa masuk Quran, kan aneh. Wah, aduh dimarahin Edwin lu. Itu diimani sama Kristen Ortodok, Bre. Sama Kristen cabang Arab diimani itu, Seven Sleeper. Saya nggak mau ikut campur yang begitu ya. Dan digubris sama begitu. Ya Pak Robert, ya kita ulang ya supaya kita nggak ini Adam nih, Adam menyebabkan dosa awal gitu kan. Nah, ada Yesus menebus dosa awal gitu. Adam tahun 1, Yesus tahun 5001 kan gitu. Ini dari tahun 1 sampai 5001 banyak keturunan Adam hidup gitu. Nggak paham mereka dosa awal apaan kan gitu kan. Masalah hidup itu ada berapa di Bible atau di Kristen, hidup itu ada berapa pengertian ya. Hidup dalam arti batin rohani, jasmani kita hidup. Ada hidup dalam arti rohani. Maksudnya dia semua jiwa manusia itu hidup, tapi ada yang hidup yang dalam arti hidup di mana? Maksudnya tetap walaupun kita dimasukin ke peti kemaskan di Firdaus ya, kalau di Kristen ya. Itu kemaskan di Firdaus, itu tetap hidup, tapi nggak bisa mana lah, nanti ini kebangkitan lah ya. Hidupnya di mana? Di kotak, di peti kemaskan kalau menurut saya itu di peti kemaskan. Jadi hidup di peti kemas gitu. Jadi nggak bisa kemana-mana. Di Firdaus lah. Nah ini kita di penjara namanya. Ya di lokasi itulah. Nah, dia nggak keluar, belum ke surga itu. Bunyi-bunyi dong petinya, ada duduk. Aduh, ini sekelasnya Slayer kok. Ya coba bayangin, hidup cuma segede peti doang, hidup spesies cuma segede peti, bukan hidup namanya itu. Masa kamu mau turunkan kelas kamu Iya gitu Pak Robert maksudnya gitu loh. Doang. Nah coba dari istilah-istilah itu Pak Robert gitu kan. Ini penyaliban, nebus dosa awal gitu. Emang Adam jatuh ke dalam dosanya di tahun 1 Masehi kan enggak? Iya sebelumnya. Iya, kenapa baru ditebusnya di tahun 1? Iya, itu kan ini ya Tuhan, kan program Tuhan lah, kita nggak bisa ini. Maksudnya Pak, program Tuhan kok telat banget? Itu belum kalau menurut kamu, tapi menurut Loh kalau nggak telat apa maksudnya sampai nunggu ribuan tahun gitu? Nah mau beribu tahun juga kalau tetap nanti kan Tuhan tetapkan akhir zaman itu kan. Akhir zaman kita nggak tahu itu mau berapa ribu tahun lagi atau. Nah itu maksudnya Pak Robert. Maksud gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang penyaliban ini penting banget, harusnya di awal zaman Adam atau di akhir zaman kehidupan manusia, harusnya gitu. Oke, bagus. Mau di ya kan? Gini. Pas Adam jatuh langsung Yesus disalib. Juga nanti tunggu ke kebangkitan. Ada proses, ada masa itu, ada masa sampai ke zaman akhir. Sama. Ya nggak apa-apa, yang penting kan jadi nggak ada dosa awal gitu. Gini saya. Dosa awal mau nanti di akhir zaman disalib, sama dosa awal dengan Yesus nanti pas kejatuhan, umpamanya kemarin si Adam bikin dosa awal. Dan besoknya langsung Yesus datang tebus. Adam, saya Yesus. Oke Yesus, apa yang kamu perlukan? Saya akan menebus dosa awal yang kamu lakukan. Salibkan saya, gitu. Ini bagus. Kamu sangat mantap. Ini mungkin banyak orang yang belum sampai pemikiran kamu nih, bagus. Kenapa Yesus nggak pas kemarin Adam jatuh langsung tebus? Nah, kenapa terlambat 5.000 tahun?
Tuhan tuh sama juga. Nanti kan akhir zaman tuh kan kita nggak tahu Tuhan bikin berapa programnya itu kan, berapa tahun 10.000 kayak. Ya enggak, maksudnya hubungannya apa program-program Tuhan berikutnya sama penyaliban Yesus? Hubungannya apa? Sama juga dia mau lakukan di gini. Di umpamanya kita bikin ketentuan sendiri ya. Programnya kita punya umpamanya Adam jatuh, nanti selesai akhir zaman ini itu 10.000 tahun. Nah kemudian kenapa Yesus di pertengahan ini, atau kita nggak tahu nih di pertengahan atau di mana ya? Nggak tahu nih di mana nih. Oke nih, kita anggap pertengahan. 5.000 lagi baru akhir zaman. Kenapa Yesus nggak bikin di seperempat penembusannya? Kenapa nggak di 3 perapat? Kenapa nggak? Nggak. Program itu kan? Ya makin ini maksudnya mau pokoknya per Adam mati maka penyaliban Yesus sia-sia gitu. Intinya di situ gitu. Karena Adamnya sudah mati, yang melakukan pelaku dosa awalnya sudah mati gitu loh. Iya, mati dalam arti jasmani sayang, tapi rohaninya kan nggak mati. Berarti semua orang sebelum penyaliban rohaninya nggak mati dong? Mau selesai dan apa selesai sebelum dan sesudah rohani itu nggak mati. Nah, terus penyalibannya buat apa kalau gitu? Polres. Tapi kamu ada poin yang kamu dapat sama saya nih. Saya juga ada poin yang saya dapat. Ya, buat apa kalau rohaninya masih hidup juga, penyalibannya buat apa? Aduh. Rohani itu nggak akan mati sayang. Nah, terus penyalibannya buat apa? Apa? Penyalibannya buat apa? Kan saya bilang itu semua simbol. Simbol apa? Simbol bahwa Tuhan peduli. Begitu pedulinya. Nah, memang nggak pedulinya kayak gimana coba? Oh, kalau dia biarin aja, udah lu masuk neraka aja udah. Gue nggak mau pusing, banyak Tuhan nggak mau pusing ya. Nah, kalau sekarang berarti Adam rohaninya ada di neraka. Oh enggak, belum ada orang yang ke neraka sayang. Belum ada orang kalau yang ke surga? Ya. Kalau yang ke surga? Oh, nanti semua ke neraka dan surga kan nanti. Nah, belum sekarang. Aduh. Ini pertanyaan kedua Pak Robert. Terus ngapain Yesus udah bangkit terus naik ke surga sendirian gitu? Kenapa nggak dibawa itu murid-muridnya? Nanti kan dia janji itu Yohanes 3 kan. Yohanes 14 itu kan, aku menyediakan tempat. Nah, Yohanes 14 ayat 2. Lama banget nyiapin tempatnya. Nah, menurut kamu lama, tapi menurut Yesus kan sekejap itu kan. Nah, kalau sekejap harusnya udah turun lagi lah. Iya kan. Kamu lihat di Yohanes 14 dikatakan gini, yang saya bilang itu, kamu anak yatim, tidak dianggap anak yatim, sebab aku datang segera. Nah, gitu kan. Nah, aku datang segera. Aku datang dan sudah terbukti kan dia secara roh datang kan. Itu mah kalau rohnya dong tiap hari bolak-balik tuh murtadin, saya melihat Yesus. Oh iya. Kan tiap hari tuh bolak-balik. Omnipresent kan dia walaupun dia ada di surga, ada di mana-mana juga, kira-kira gitu. Di WC pun ada di surga, ada di mana-mana. Di WC pun, di lubang WC pun ada. Oh, kayak ini ya, anjir buset parah banget. kayak udara gitu. Udara lah gitu. Kayak udara. Wah, berarti bukan bentuk manusia lagi ya, dia bentuknya kayak gas udara kayak gitu ya. Kan dia sudah bilang Allah itu roh. Jadi bentuknya roh, kayak angin lah. Oh, kayak angin. Kayak udara lah, kayak udara. Mantap. Jadi bentuknya bukan manusia lagi ya. Jadi itu sama aja kayak gini. Ketika firman menjadi manusia itu udara menjadi manusia. Aduh, itu udara kan udaranya apa? Bang Bores. Ya. Kan tadi dibilang Pak Robert kayak angin rohnya kan. Roh Allah Yesus. Pantasan pada saat Bang Blender Google proses penyaliban yang muncul tambal ban. Waduh anjing. Itu penambalan dong. Nah, Blender itu kan saya dari situ rumusnya ternyata kan, ya. Dia kan punya asumsi tersendiri. Blender. Bagus. Nah, yang saya lihat nih koresnya yang kritis, bagus. Malah saya dapat ilmu lagi nih malam ini. Iya Pak Robert, makanya semakin Pak Robert mendengarkan kritikan Kores, semakin Pak Robert akan menjejaki hidayah untuk Pak Robert gitu. Ya kan selalu dapat hidayah dari Yesus ya, kan setiap saat.
Bukan. Nah, nanti hidayahnya bukan dari Yesus tapi dari Tuhan yang Maha Benar yang menciptakan Yesus. Gitu Pak Robert. Karena gini Pak Robert ya, nanti gini ya, karena Pak Robert kan udah mulai kesusahan. Nah, ini gini gue jelasin. Mana pernah saya Apa? Nah, tadi bingung. Nah, jadi gini Pak Robert ya. Ini posisinya Adam berdosa, jatuh ke dalam dosa gitu kan. Iya. Adam jatuh ke dalam dosa. Terus dibiarkan saja jatuh ke dalam dosa nih tanpa penjelasan apa-apa soal penyaliban itu, nggak ada sama sekali. Sampai situ baru nanti ada nih pemberitahuan baru gitu yang mendadak tiba-tiba tanpa pemberitaan yang terjadi sebelumnya gitu. Ada penyaliban untuk menebus dosa manusia dari kejatuhan Adam yang berdosa gitu kan. Gitu. Tahun 1 gitu. Ini kan orang-orang yang kritis berpikir, loh, kok baru sekarang? Kalau ada yang seperti itu, kenapa baru sekarang gitu? Kenapa nggak di zaman Adam? Kenapa nggak di akhir zaman juga gitu? Oh iya, karena nanti ini program Tuhan yang nantinya akan menyambung dengan program-program yang lainnya. Terus buat apa ini sebenarnya fungsinya ini penyaliban ini? Penyaliban ini untuk menebus dosa gitu. Tapi dosa awal. Nah sekarang apa bedanya ada dan tidak ada penyaliban dengan dosa awal ada dan tidak adanya? Apa bedanya? Bedanya Buat apa? Gini bedanya, kalau dosa awal itu tidak ditebus, ya kita mati kekal sayang. Itu Kita mati kekal. Oke, ada yang orang Kristen ada yang bisa membuktikan Adam hidup sekarang. secara gini nih, yang hidup itu semua bukan Adam aja, semua jiwanya hidup. Di mana? Ada Di yang mana? ada yang menurut Bible masuk ke peti kemaskan ke Firdaus, ada yang kalau nggak percaya Yesus akan dimasukkan ke alam maut itu. Iya, mana? Coba buktikan karena Yesus. Oke teman-teman, terima kasih. Ini hotelnya nggak ada ilmunya sih, buang-buang waktu aja.